Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Pramono dari LPTK Universitas Pasundan akan mengadakan uji kinerja mengajar secara langsung dan tatap muka. Simak videonya baik-baik. Terima kasih. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kaifa halukum? Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. By the way, hari ini siapa yang tidak hadir? Yeri. Ustadz izin menulis yang tidak hadir ya. Yeri, dari siapa aja? Rezi ya? Abdullah Farezi, sakit berarti ya? Terus siapa lagi? Muhammad Najmi. Muhammad Nazmi. Siapa lagi? Sama Yeri Yunisaf. Yeri Saputra. Yeri Yunisaf. Ada lagi? Harsya Ibrahim. Ibrahim Harsya Putra. Sakit juga? Oke, semuanya baik-baik saja ya hari ini ya? Alhamdulillah. Semua sehat? Alhamdulillah. Tadi sudah sarapan? Sudah ya? Sudah makan? Puasa? Alhamdulillah, Masya Allah. Yang puasa angkat tangan coba. Wah, Masya Allah. Hampir semua ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat, salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga puasa antum mudah-mudahan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah untuk memulai pelajaran pada kesempatan kali ini. Dan tentu pada kesempatan yang baik ini kita bermohon kepada Allah untuk sama-sama kita diberikan kekuatan ya di dalam belajar dan sama-sama diberikan pengetahuan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman, seperti biasa ya, sama-sama kita mengeningkan cipta ya, dan teman-teman boleh menyanyikan dalam hati ya, walaupun menyanyikan, karena ini satu bagian dari kita sama-sama ya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan dari para pendahulu kita ya. Kita menginginkan cipta, dimulai.
Baik, selesai. Selanjutnya kita sama-sama menghibur hati kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan boleh sama-sama kita nyanyikan, barangkali ada yang hafal. Indonesia. Mari kita berdiri. Kita berdiri. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masya Allah. Oke, silakan anak-anakku duduk kembali. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memiliki Indonesia tercinta, memiliki Indonesia Raya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar dengan aman dan nyaman. Dan tentu tidak lupa pula kita mempelajari pelajaran bahasa Indonesia itu adalah untuk kepentingan antum nanti sampai antum dewasa. Antum bisa bayangkan dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah, bahkan perguruan tinggi S1, S2, dan S3, pelajaran bahasa Indonesia itu tidak pernah terlupakan. Ada yang tahu kenapa? Kecuali antum di luar negeri. Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa bahasa Indonesia itu tidak boleh dilupakan? Silakan. Untuk mengingat jasa pahlawan negara kita yang sudah jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Masya Allah. Nama antum? Argani. Barakallahu fiik. Betul. Untuk mengingat perjuangan pahlawan kita. Kenapa dulu mereka memperjuangkan negara ini, resikonya, taruhannya adalah nyawa. Ya. Untuk apa? Untuk antum bisa hari ini belajar sehingga bisa menikmati perjuangan. Ya. Tanpa basa-basi mereka memperjuangkan agar Indonesia itu merdeka. Coba antum bayangkan kalau negara kita masih ada di bawah jajahan bangsa lain. Misalkan Ustadz ambil contoh, ada nggak bangsa yang masih di bawah jajahan bangsa lain hari ini? Ada nggak? Negara mana yang tahu? Malaysia. Terus apa lagi? Hong Kong, ya kan? Terus mana lagi? Jepang. Jepang itu masih di bawah kendali Amerika akibat perjanjian dari Perang Dunia Kedua, kekalahan Jepang, ya kan? Nah makanya Jepang ketika ada konflik tidak bisa berbuat banyak karena apa? Di bawah kendali Amerika. Nah, tentu pelajaran bahasa Indonesia ini kelak akan bermanfaat buat antum, khususnya pada kesempatan kali ini. Kali ini Ustadz akan menyampaikan kepada antum tentang teks laporan hasil observasi, ya. Baik. Siapa yang tahu kata observasi? Apa itu kata observasi? Ada yang tahu? Apa?
pengamatan. Barakallahu fiik. Siapa nama antum? Azam ya. Kayaknya Ustadz harus nyatet nih ya yang nama-namanya yang bisa menjawab biar mendapatkan nilai kuis seperti biasa kita lakukan. Tadi Gani ya? Gani betul ya? Gani tadi udah jawab. Azam, Azhar Marfi ya? Azam Nugraha. Muhammad Azam Nugraha. Oke. Tadi Gani Muhammad Gani ya? Danendra Muhammad Gani. Baik. Dan selain pengamatan, ada yang tahu lagi apa itu observasi? Teks yang berisi hasil tinjauan keadaan. Masya Allah. Siapa nama antum? Muhammad Zaid. Ya, alhamdulillah nih. Ustadz mohon izin nih karena kan kita kelasnya kelas baru ya. Antum tadi dari kelas 7 ya? Kelas 7A. Coba angkat tangan yang dari kelas 7A. Oke, dari kelas 7B. Oke, dari kelas 7C. Wah, hampir semuanya rata ya dari kelas 7A, 7B, dan 7C. Baik, hasil pengamatan. Ya, kalau itu adalah sebuah teks, betul ya. Teks laporan observasi adalah hasil sebuah pengamatan, teman-teman. Jadi, kalau antum pergi ke pantai, kalau antum pergi ke mana? Ke museum, kalau antum pergi ke tempat rekreasi atau mall, pasti antum mengamati situasi dan kondisi yang ada di situ, betul? Ya. Nah, yang antum cari, pernahkah antum melihat secara detail tentang bagaimana antum mengamati? Dan ketika ada orang nanti misalkan antum pulang dari pantai, pulang dari mall, atau pulang dari tempat rekreasi, ada orang yang bertanya kepada antum, misalkan kepada Almer. Almer, antum pernah ke Dufan? Belum. Pernah ke Taman Mini? Pernah. Ada apa aja di Taman Mini, Almer? Di taman ini banyak suku rekreasi suku-suku gitu. Jadi bisa tahu foto yang bisa mengetahui suku-suku yang ada di situ apa saja. Terus apa lagi selain ada rumah-rumah suku, apa lagi Almer? Almer nomor Muhammad Almer Pranata. Sorry. Selain suku-suku apa lagi Almer? Ada apa? tempat rekreasi kayak kastil gitu. Kastil. Terus apa lagi? Udah. Oke, siapa yang pernah ke Dufan? Dunia fantasi. Oke, antum. Siapa nama antum? Sebutkan nama antum. Bintang. Ada apa aja bintang di Dufan? Ada halilintar. Terus Kora-kora. Oke. Ada lagi yang antum ingat? Nah, lupa. Nah, ini kendalanya. Nah, makanya kita perlu belajar teks dalam sebuah observasi kita atau mungkin sebuah perjalanan kita, sehingga apa yang tadi kita alami, apa yang kita rasakan itu bisa kita ingat selalu. Minimal buat diri kita, gitu ya. Nah, antum bisa nggak membuat hal itu menjadi hal yang dipercaya orang lain? Ketika antum mengatakan di Dufan ada kora-kora, di Taman Mini ada tempat dari berbagai suku, gitu ya. Bagaimana agar kita apa yang kita sampaikan itu dipercaya oleh orang lain? Dengan cara dituliskan, betul nggak? Dengan cara dituliskan dengan detail. Misalkan nama antum saja, nama antum, terus alamat antum, terus rumah, ya kan? Terus sekarang usia berapa, lahirnya di mana, itu aja detail kan? Ditanya sama petugas pencatatan sipil. Nah,
dari situ saja kita mengetahui bahwa semua yang ada di muka bumi ini, ya, semuanya Allah ajarkan untuk kita ketahui. Bahkan di dalam Al-Quran saja Allah menuliskannya dengan detail apa saja yang ada di muka bumi ini. Ada bintang, ada bulan, ada matahari, ya kan? Ada angin. Ada nggak? Di Al-Quran ada angin nggak? Ada. Terus ada apa lagi? Ada laba-laba, ada semut, ya kan? Nah, itu untuk apa? Untuk kita ketahui. Dan disitulah kita bisa memastikan bahwa sebuah observasi itu sifatnya objektif atau subjektif? Objektif. Nah, dari sini kita sekarang baru tahu. Jadi, secara tulisan, ya, yang kita berikan baik itu sebuah objek, informasi objeknya apakah tempat rekreasi ataukah hewan tadi yang disampaikan, apakah itu binatang, itu bisa dianalisis secara sistematis. Secara sistematis itu apa? Terperinci, bahkan dijelaskan secara rinci dengan sebuah sudut pandang keilmuan. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Silakan kalau mau dicatat. Kita masuk ke ciri, tujuan, dan isi. Ya, seperti tadi ya. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang sebuah objek atau konsep. Kira-kira yang tadi disampaikan oleh Almer, bermanfaat nggak untuk orang-orang yang mau ke Taman Mini? Bermanfaat. Tapi apakah sudah detail yang tadi disampaikan oleh Almer? Belum. Ya kan? Misalkan dari kita ke Taman Mini, ada berapa pintu di Taman Mini untuk masuk ke dalam Taman Mini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada pintu, ada 3 pintu. Pintu utama di sebelah Masjid Agung Atin. Pintu kedua di dekat stasiun TVRI di belakang, di Jalan Lubang Buaya atau di dekat Asrama Haji. Dan pintu ketiga itu di Jalan Raya Ceger. Berarti ada berapa pintu kita bisa masuk ke Taman Mini? 3 pintu. Gitu. Sama seperti yang umroh misalkan. Siapa yang pernah umroh? Ke Baitul Haram. Ada berapa pintu? Antum pernah hitung? Tidak pernah. Tapi antum pernah lihat ada pintu untuk masuk Baitul Haram? Pernah. Antum masuk pintu yang dari mana waktu itu? Masih ingat? Lupa. Dekat hotel apa ketika antum masuk pintunya? Zam-Zam Tower. Nah, itu kan bisa menjadi sebuah petunjuk ketika nanti orang pergi ke sana. Oh, pintu ini nih yang dimasuki oleh Wafi. Betul ya? Dekat Zam-Zam Tower. Yang kedua, objeknya bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum termasuk kategorinya. Entah itu masjid tadi ya, pantai, museum, bahkan sampai bunga, hewan, pohon-pohonan, bahkan buah-buahan itu juga bisa masuk ke dalam kategori yang dibahas. Lalu bertujuan untuk menjelaskan melalui sudut pandang keilmuan. Lalu secara sistematis bagian-bagiannya dirinci dengan objektif, dan yang terakhir semua itu didefinisikan, diklasifikasikan, dan dijabarkan dengan objektif. Kalau tadi bicara Dufan, bicara Taman Mini, temannya apa lagi? Temannya Dufan, temannya Taman Mini, apa lagi teman-temannya? Taman Safari, itu siapa lagi? Nah, water. Pernah dengar World of Wonder di Tangerang? Jatim Park, Jungle Land. Nah, itu satu klasifikasi. Benar nggak? Terus kalau misalkan Ustadz bicara Asoka, Teratai, itu bicara apa itu? Temennya apa lagi? Sepatu. Sendal. Asoka, Teratai, sepatu. Temennya apa lagi? Matahari,
Itu berarti apa itu? Bunga, jenis-jenis bunga. Nah, itu bisa kita klasifikasikan. Nah, inilah jabaran objektifnya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengetahui. Nah, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam contoh ya, nanti yang Ustadz sampaikan di dalam contoh, kita pelajari dulu strukturnya. Tadi ciri-cirinya udah semua? Oh, belum. Nanti habis kita menyampaikan struktur, antum catat yang bagian pentingnya saja ya. Jadi ketika nanti antum menuliskan informasinya, itu juga sama gitu. Jadi kalau kita merangkum buku misalkan, catatlah bagian-bagian yang pentingnya saja. Nah, hal-hal ini nanti Ustaz terangkan di dalam apa? Di dalam proses. Yang pertama, nanti kita akan mendengarkan sebuah video, ya, video tentang bunga anggrek. Setelah itu, Ustadz meminta tolong pada antum nanti, ya, untuk menyimak, ya, bagaimana bunga anggrek itu, dan kita akan mencoba membedah daripada struktur video tersebut. Apakah video tersebut sudah sesuai dengan ciri-ciri teks laporan observasi? Dan tentunya mungkin antum tidak banyak tahu tentang anggrek ya. Atau ada yang di rumahnya menanam anggrek? Ada? Oke. Terus Ustaz tanya, ada yang sudah pernah naik bus kota? Secara umum, bus kota? Antum pernah? Pernah naik bus kota? Alhamdulillah. Ya, Transjakarta. Pernah ya? Alhamdulillah. Nanti juga kita akan membuka materi itu tentang bus kota, dan yang terakhir yaitu tentang burung nanti. Burung gereja. Antum tahu? Pernah dengar nama burung gereja? Nah, yang sering kita lihat ya, bahkan sering kita beli waktu SD ya, ada yang jual di depan sekolah ya. Depan sekolah ada yang jual gitu. Nah, ini burung yang unik dan sering dipelihara, tapi juga kadang dia liar seperti itu. Sudah ya? Oke. Kita lanjutkan ke struktur teks laporan hasil observasi. Di dalam struktur teks laporan observasi, kenapa ada struktur? Mungkin ada yang bisa jawab? Kita panggil namanya Yahya Kurniawan. Mana Yahya Kurniawan? Ya. Kenapa di dalam teks itu ada struktur? Struktur itu ibarat apa di dalam tubuh kita? Bagian-bagian tubuh. Cerdas. Barakallahu fiik. Antum pernah dengar kata deskripsi umum Ibrahim Harsya Putra? Oh ya, sakit ya tadi ya, afwan. Aska Sumbodo. Ya, antum pernah dengar kata deskripsi umum? Apa itu deskripsi menurut antum? Objek atau mudah? Menjelaskan atau menggambarkan? Menggambarkan lebih tepatnya ya. Sehingga ketika orang tadi disampaikan tentang misalkan apa ya, tentang bus kota, antum gambarkan tuh bus kota itu punya berapa ban gitu ya. Terus di depannya kacanya besar, ada 2 wiper juga yang panjang, betul nggak? Dia punya setir juga, setir yang besar, kapasitas tempat duduknya banyak. Nah, itu namanya deskripsi. Sehingga orang secara imajinasi, secara penglihatannya maupun pendengaran ataupun penciumannya, dia bisa membayangkan. Itu deskripsi. Sehingga di dalam teks hasil observasi, kalimat terbanyak nanti adalah kalimat deskripsi. Tapi deskripsinya harus objektif. Kata kuncinya berarti apa?
deskripsi yang objektif. Paham? Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke materi video, ini dia deskripsi. Deskripsi itu adalah pernyataan umum atau definisi umum, ya. Deskripsi umum nih yang bagian pertama, ya, mengenai informasi tentang subjek yang dilaporkan. Misal kemarin Ustadz tanya kepada antum dalam pelajaran di kelas 7, ya. Ini apa? Yang ini? Spidol. Kalau dideskripsikan, pulpen adalah alat untuk menulis. Betul atau salah? Betul. Kalau spidol adalah alat untuk menulis. Betul atau salah? Betul. Lalu apa bedanya? Tempat untuk digunakan. Media penggunaan. Satu-satu, ayo yang berani angkat tangan. Antum, coba. Tempat untuk menggunakan bendanya berbeda. Tempat untuk menggunakan bendanya berbeda. Tapi secara definisi sama, ya. Pulpen adalah alat untuk menulis, spidol adalah alat untuk menulis. Tapi di kalimat selanjutnya ini yang membedakan, betul? Nah, secara definisi berarti harus ada kata adalah, ialah, merupakan, gitu kan? Kalau definisi adalah, ialah, merupakan. Dia berisi informasi umum, baik itu informasi secara nama itu sendiri. Kita lanjut, ya. Jadi dia berisi informasi umum. Nah, deskripsi bagian ini berinci tentang bagian-bagiannya. Ya, contoh misalkan, kalau Ustaz tanya, samakah bentuk spidol dengan bentuk pulpen? Tidak. Berarti apa yang kita deskripsikan ketika kita mau mendeskripsikan spidol atau pulpen agar orang lain itu bisa tahu bagian-bagiannya. Ya kan? Kalau pulpen bagiannya apa saja? Ada tutup pulpen, terus ada tintanya, ada tintanya, terus ada ball poin di atas ini yang membedakan, ya. Lalu di paling belakang ada tutupnya dan ada bagian apa ini? Debunya. Terus kalau ditanya, ini panjangnya sama tidak? Berarti kalau kita perkirakan ini panjangnya berapa? Sekitar berapa? 20 cm ada? Ada yang bawa penggaris? Nah, ini perlu keakuratan. Kenapa? Agar objektif. Coba perhatikan berapa panjang pulpen? 15 cm. Sekarang panjang spidol 14,5. Nah, perlu alat-alat yang dibutuhkan untuk mengukur keakuratan itu sendiri. Seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Dan terakhir adalah deskripsi manfaat. Nah, ini deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah ringkasan atau simpulan yang akan dilaporkan. Sehingga apa fungsinya spidol? Menulis di papan tulis. Apa fungsinya pulpen? Menulis di buku. Menulis di kertas. Oke, sekarang kita coba ice breaking, ya. Ice breakingnya begini. Antum tebak, ya. Antum tebak, Ustadz akan mendeskripsikan melalui beberapa kata yang bisa jawab. Ustadz akan mendeskripsikan tiga bagian, misalkan 3 kali, ya. Yang bisa jawab, antum angkat tangan dan akan Ustadz kasih poin. Gitu, ya. Siap? Ya. Apakah aku berbentuk persegi panjang? Aku berwarna putih dan banyak dibutuhkan oleh para siswa.
Ya, antum? Antum? Kertas. Kertas? Antum? Papan tulis? Kurang tepat? Satu lagi. Aku biasanya dibawa di dalam tas mereka. Ya, antum yang belakang. Menghapus? Buku. Siapa nama antum? Azam. Azam. Azam lagi dapat nilai ya. Azam Azhar. Azam Azhar ya? Iya. Oh ya, beda ya. Baik. Poin yang kedua. Apakah aku binatang berkaki 4? Biasa hidup di alam liar. Semua orang ketika melihatku pasti menyeramkan. Ya? Bukan? Bukan. Aku hidup di 2 alam. Nah, siapa nama antum? Oke, deskripsikan ke Ustadz. Kenapa antum bisa terpikir itu buaya? Karena buaya bisa hidup di air dan di darat. Terus? Dia berkaki 4. Berkaki 4, terus? Orang biasanya takut sama buaya. Oke. Dari situ saja kita sudah bisa menebak ya, betul nggak? Itulah gambaran deskripsi itu. Itu gambaran deskripsi. Nah, ketika orang itu belum pernah lihat buaya, bisa nggak dia membayangkan itu adalah buaya? Tidak, benar nggak? Tidak. Gitu. Bisa saja itu katak, betul nggak? Katak kan berkaki 4 ya. Terus hidup di 2 alam, betul nggak? Tapi apakah dia menakutkan? Bagi sebagian orang, iya kan? Tapi bukan takut sih sebenarnya. Apa? Jijik ya, jijik atau geli gitu, kayak kecoa. Gitu. Tapi apakah dia hidup di alam liar? Katak? Iya. Tidak. Katak, umumnya katak hidupnya di alam apa? Alam yang ada ekosistemnya. Kalau buaya di alamnya yang tidak berekosistem pun dia bisa hidup seperti itu. Kalau katak dia harus ada makanannya dia. Seperti itu, makanya bisa hidup. Baik, kita akan menyaksikan video. Setelah ini Ustadz mau menguji ya dalam apa dulu. Ini kayaknya speakernya kita ini dulu ya. Speakernya kita ganti dulu ke oh ini dia. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cecilia Widiara Mayulasena, kelas 10 DKJ di Sentra Santiago Itu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan teks laporan hasil observasi mengenai 5 aspek. Tumbuhan anggrek bulan atau hanya memiliki nama latin, yaitu Phalaenopsis ambilis, adalah tanaman yang masuk ke dalam salah satu suku tumbuhan berbulan yang juga ditetapkan sebagai puspa pesona yang berasal dari negara Indonesia dan termasuk dalam jenis genus Phalaenopsis. Tumbuhan anggrek bulan termasuk tumbuhan yang masuk ke dalam jenis anggrek Cordyceae, yang mana ciri-ciri dari anggrek yaitu memiliki kelopak bunga yang lebat. Tanaman anggrek bulan merupakan tanaman yang berasal dari wilayah Asia Tenggara, dan saat ini anggrek bulan dapat ditemukan di seluruh bagian dunia, kecuali di wilayah benua Antartika. Pertama kali tumbuhan anggrek bulan ditemukan di daerah Maluku, dan tanaman ini termasuk ke dalam tumbuhan epifit. Tumbuhan anggrek bulan juga memiliki manfaat untuk dapat dijadikan sebagai tanaman hias, karena anggrek bulan memiliki warna yang indah. Perawatan anggrek cukup mudah dibandingkan dengan jenis bunga yang lainnya. Misalnya seperti bunga mawar, bunga dahlia, bunga melati, dan lain sebagainya. Kelebihan dari tanaman anggrek bulan yaitu tidak membutuhkan banyak ruang
bukan sistem yang sederhana, yaitu hanya dengan menyebarkan biji atau biji tanaman bunga anggrek bulan dan hanya dengan menyetek. Media tanam yang digunakan untuk menanam bunga anggrek bulan yaitu arang kayu, serabut kelapa, potongan batu bata atau genting. Demikian hasil observasi saya, semoga bermanfaat. Oke. Gimana? Ada manfaatnya buat antum yang menyimak? Ada ya? Ada. Apa informasi yang disampaikan dari video tadi? Bunga anggrek bulan. Berasal dari mana dia? Di Indonesia. Asli Indonesia. Antum harus bangga. Kenapa? Karena endemik anggrek di Indonesia ini terbanyak dan terbesar dari seluruh negara selain Brazil tadi ya. Yaitu di mana? Di Maluku. Di Maluku. Nah, ini contoh ya. Contoh anggrek bulan atau kita namakan latinnya adalah Phalaenopsis ambilis adalah tanaman dengan bunga terbanyak yang ditetapkan sebagai puspa pesona Indonesia yang berasal dari genus Phalaenopsis. Sebagai puspa pesona Indonesia itu apa? Salah satu kebanggaan. Banggaan. Selain kita punya hewan yang langka di Indonesia apa? Komodo. Bahkan para ahli mengatakan hewan tersebut adalah hewan apa? Purba. Sama kayak anggrek nih. Ternyata anggrek juga ditemukan di Indonesia seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan di video ada bagiannya. Contoh bagiannya adalah anggrek ini termasuk atau bahasa latinnya adalah Orchidaceae. Seperti itu. Mempunyai ciri khas kelopak bunga yang lebar. Anggrek bulan berasal dari Asia Tenggara. Anggrek bulan ditemukan di Maluku dan termasuk tumbuhan epifit. Ada yang tahu apa itu epifit? Tumbuhan epifit? Tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain. Seperti itu. Dan mereka banyak ditemukan di mana? Di hutan tadi. Di hutan. Bunga anggrek bulan itu di hutan. Dan anggrek itu mudah dirawat dibandingkan dengan jenis bunga. Contohnya seperti dahlia, melati, mawar, dan sebagainya. Itu lebih mudah dirawat. Ini bagian namanya. Berarti deskripsi bagian itu menjelaskan bagian-bagian dari anggrek. Dan yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Ada nggak manfaatnya tadi? Apa? Tanaman hias. Terus apa lagi? Mudah dibudidayakan. Kalau mudah dibudidayakan berarti tadi di rumah ada, ya di kantor harusnya ada. Ada yang pernah masuk ke rumah sakit di dalamnya ada tanaman anggrek? Ada, biasanya rumah sakit swasta. Ya, karena apa? Memang bunganya bagus seperti itu. Nah, budidaya anggrek ini termasuk mudah sehingga dia juga bagian dari bagian dari kehidupan kita. Baik, Ustadz akan memberikan lembaran ini ya. Lembaran ini dikerjakan atau dibaca atau Ustadz bagikan secara per kelompok. Ya. Kelompoknya nggak usah jauh-jauh ya, kelompok satu meja aja ya. Oke? Ada yang mau bertukar meja misalkan? Tidak ada? Tidak ada ya, berarti kelompoknya per meja saja. Nah, ini tulisan yang tadi bisa mungkin antum cek kembali catatan antum karena di situ juga Ustadz memberikan bahan bacaan yang tadi ya, yang tadi ada di salin dia atau di slide. Nah, pada lembaran yang antum terima tadi sudah dituliskan ya bahwasannya apa itu teks laporan hasil observasi, lalu bagaimana cirinya ya,
terus bagaimana strukturnya di situ ada juga. Nah, di halaman kedua, silakan dibuka di halaman kedua. Ya, Ustadz minta tolong kepada 3 orang untuk membacakan dengan nyaring. Ya, yang pertama Al-Ghifandi ada di paragraf pertama. Terus Aufa Hadi Nugroho ada? Sakit Ustaz. Oh sakit ya. Aska Sumbodo ada? Ada di paragraf kedua, dan di paragraf ketiga Violocelo Mikhail Junior. Ada ya? Oke, silakan. Yang lain simak karena setelah kita mendengarkan bacaan ini, di belakangnya itu ada lembar kinerja yang harus antum isi secara cepat dan tepat. Nah, gitu ya. Silakan. Dari paragraf pertama, baca dulu judulnya. Penumpang bis kota. Bis kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Keberadaan bis kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bis kota disebut dengan penumpang bis kota. Mereka menggunakan bis kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Bis kota beroperasi setiap hari di dalam kota dengan jadwal operasional sekitar pukul jam 5.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Pada pukul 7.00 WIB, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas penumpang di dalam bis kota cukup beragam. Sebagian penumpang sedang melihat-lihat layar ponsel mereka. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui ponsel. Beberapa orang penumpang lain berdiri sambil berpegangan pada handle grip. Oke, paragraf kedua. Silakan. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Posisinya menghadap ke arah penumpang bus kota yang lainnya. Seorang ibu hamil duduk 1 meter darinya. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan truk yang disandarkan pada kursi. Oke, terakhir. Ibu hamil, ibu yang beranak balita, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Baik. Nah, ini adalah salah satu contoh dari teks laporan hasil observasi. Observasi apa? Penumpang bus kota. Berarti yang pengobservernya, orang yang mengobservasinya, namanya observer, ada di mana? Di luar bis atau di dalam bis? Di dalam bis. Benar nggak? Anggaplah itu tadi 3 teman kita yang sedang di dalam bis. Ya, mereka menceritakan kejadian-kejadian yang ada di dalam bis tersebut. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi di dalam lembar kerjanya, Ustadz minta kepada antum garis bawahi kata-kata yang menurut antum sulit atau belum antum pahami. Silakan. Ada? Kalau ada langsung boleh ditanya ke Ustadz. Garis bawahi. Ya. Difabel itu kekurangan anggota tubuh atau cacat tubuh. Disabilitas atau difabel. Nah, truk itu yang biasa untuk apa? Untuk yang dibawa pakai tangan itu. Penopang itu kruk namanya. Bukan tongkat, dia penopang yang ada, dia penyangga badan itu yang kalau orang mau jalan kan kakinya sakit, itu dia penyangga, itu namanya kruk. Ya, kalau tongkat kan
beda ya. Kalau untuk yang kakek-kakek tua misalkan bawanya bawa tongkat gitu. Ini dia kruk yang menyangga di tangan gitu, dipakai. Ya, ada lagi? Bagus. Penyandang berarti dia kayak Ustadz nih, menyandang gelar sarjana. Berarti Ustadz diberikan sesuatu, itu namanya penyandang. Seperti itu. Diberikan gelar sesuatu itu namanya penyandang. Gelarnya tapi dalam tanda kutip hanya menjadi apa ya? Kalau bahasanya mungkin kayak simbol saja ya, simbol atau ya gelar, julukan lah atau apalah, julukan seperti itu. Ada lagi? Ya, tadi udah. Kruk itu alat bantu berjalan namanya kruk. Prioritas, tahu prioritas apa? Ya, oke. Sekarang buka halaman berikutnya ya. Silakan, di situ ada 5 soal yang bisa dikerjakan dalam waktu 5 menit saja ya, 5 menit saja. Silakan. Siapa cepat angkat tangannya, saya sudah selesai Tad. Ya, bagian 1, bagian 2, bagian 3 kita isi dan auto antum dua-duanya mendapatkan nilai kuis. Ya, kita main cepet-cepetan. Ya, A, B, C. A, B, dan C. Bagian A, B, dan C. Kalau bagian A sudah selesai, angkat tangan. Saya bagian B, Tad. Saya bagian C. Nah, gitu. Kalau ada kesulitan mengenai pertanyaannya atau mengenai informasi teksnya, bukan yang ini, nak. Ini saya. Nah, ada kalimat yang sulit atau tidak diketahui? Apa itu? Ya, ditulis saja. Ya. Oke, Masya Allah. Siapa nama antum? Al-Ghifani. Al-Ghifani. Dan Aska Musab. Oke, teman-teman boleh cocokkan jawaban antum dengan Al-Ghifani dan Aska. Silakan di nomor 1. Yang lain langsung B dan C ya. Tapi cocokkan dulu bagian yang A. Silakan. Bus kota adalah salah satu alat transportasi. Betul? Bus kota adalah salah satu alat transportasi? Oke, lanjut. Keberadaan bus kota membantu masyarakat untuk bertransportasi kemana saja. Ya, untuk bepergian atau bertransportasi kemana saja. Betul sekali. 2. Lanjut, nomor 3. Siapakah yang disebut dengan penumpang? Orang yang menaiki bus kota untuk pergi ke suatu tempat. Oke. Ya, betul. Terus
Lanjut. Jelaskan istilah handle grip Handle grip. pada bus kota. Apa itu? Tempat untuk berpegangan agar tidak jatuh. Tempat atau alat untuk berpegangan, namanya handle grip. Terus? Berikan checklist pada pertanyaan di bawah ini Ya. sesuai isi teks. Nah, kita lihat apakah checklist antum sesuai atau tidak? Kebanyakan penumpang bus kota adalah perempuan. Itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Tuh, terus? Ibu hamil, penyandang disabilitas, anak balita adalah penumpang prioritas sesuai. Terus? Sesuai itu? Sesuai. Sesuai. Ya, lanjut. Bus kota membantu masyarakat perdesaan dalam layanan transportasi umum tidak sesuai. Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena itu di perkotaan. Karena di perkotaan. Betul. Terus? Bus kota beroperasi setiap hari tanpa batasan waktu. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena kalau misalkan malam-malam itu bus kota pada istirahat semua. Ya, berarti ada waktu, ada rentang waktu tertentu operasionalnya. Oke, terakhir. Seorang peserta didik berseragam SMP tepat berdiri di belakang sopir. Itu Iya, sesuai. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. 100 buat antum berdua. Bagian B. Oke, antum C ya. Antum C ya. Ini tadi udah B gitu. Oke, antum bagian C. Oke, bagian B. Perhatikan teman-teman. Silakan jawab. Teks LHO berjudul penumpang bus kota yang kalian simak merupakan informasi pengamatan. Informasi pengamatan. Betul. Betul jawabannya. Ini bagian dari pengamatan. Lanjut. Informasi yang kalian simak dari teks LHO penumpang bus kota merupakan fakta. Fakta. Betul sekali. Terus lanjut. Informasi yang disampaikan pada teks LHO penumpang bus kota bersifat objektif. Objektif. Dan terakhir ya antum yang baca silakan. Setelah menyimak teks LHO penumpang bus kota, nilai lebih yang didapatkan adalah A. Menambah pengetahuan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa nama antum? Danindra dan Azam. Azam. Azamnya Azhar. Azhar Marfi. Ya, Masya Allah. Dan yang C, yang lain nanti ada di lembar berikutnya. Tenang aja, masih banyak ya. Silakan jawab. Bagian yang C. Pertama, Apa itu soalnya? ciri-ciri teks observasi. Ciri-ciri teks observasi. Oke, apa aja? Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Oke, betul. Terus? Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan secara umum. That's right, betul. Bertujuan Good. menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Masya Allah, betul. Lanjut. Objek atau hal dibahas secara sistematis. Memperinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu. Ya, betul sekali. Barakallahu fiik. Danis Ahmad Badilah dan Yahya Kurniawan. Wah, hebat-hebat nih ya. Semangat ya. Masih semangat? Masih ya. Oke, kita ice breaking lagi ya. Ya, ice breaking lagi. Apakah aku adalah sebuah simbol di Kota Bogor? Aku berada di pusat Kota Bogor. Ya, antum? Tugu Kujang, Masya Allah. Gimana antum bisa mendapatkan pemikiran bahwa itu adalah Tugu Kujang? Padahal kan belum lengkap informasi. Silakan sampaikan kepada yang lain. Karena seringnya kalau di Kota Bogor misalnya itu di tengah-tengahnya itu ada tugu, terus ada tulisan bahasa Sundanya. Bahasa antum hafal tulisan bahasa Sundanya apa? Berapa sih? Hidung suara janji, ayana, terus kerja, sampai juga kalau salah. Masya Allah. Artinya antum tahu? Enggak, oke. Nanti kita tanya Ustaz Samsul ya. Kita tanya Ustaz Samsul. Masya Allah. Dan Indra ya?
Dan Indra ini full nih, dapat nilainya nih. Oke. Yang kedua, apakah aku adalah simbol sebuah negara? Aku merupakan lahan yang sangat luas. Bahkan semua negara pasti harus memiliki diriku. Ya, antum telat beberapa detik. Apa? Tanah. Kurang tepat. Antum? Aku memiliki area yang sangat luas dan pasti dimiliki oleh setiap negara. Ya? No. Antum? Oke. Ntar dulu, yang lain ya. Informasi berikutnya. Antum mau coba apa? No. 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 Belum selesai informasinya. Biasanya presiden atau wakil presiden berkantor di tubuhku. Apa? No. Istana Negara. Ternyata kalau bahas bagian yang part kedua informasinya itu semua bisa ya. Wilayah, bisa kan tadi? Terus di wilayah apa tadi pertanian, betul nggak? Bisa kan ya? Karena pasti setiap negara, banyak negara lah ya, bukan setiap. Karena ada juga negara yang nggak punya wilayah pertanian kan. Tapi banyak negara yang punya wilayah pertanian. Nah, yang terakhir ini yang bisa menentukan jawaban yang tepat dan benar. Apa itu? Presiden dan wakil presiden berkantor di tubuh. Setiap negara punya istana? Punya. Ada negara yang tidak punya istana negara? Apa? Palestina ya? Palestina ya? Palestina, Irak ya. Baik. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Teman-teman, tadi sudah bicara struktur ya. Ya. Sekarang struktur di dalam teks laporan observasi itu ada bagiannya. Silakan teman-teman di halaman berikutnya, bagian apa saja di lidah buaya itu. Silakan. Siapa yang mau coba? Langsung aja. Angkat tangannya, kelompok mana? Di halaman berikutnya. Kan ada bagian kosong kan, struktur teks. Analisis isi itu ada berapa? 1, 2, 3, 4 paragraf. Bagian-bagiannya, ya antum tanda tunjuk tangan barusan. Mau nyoba? Enggak. Siapa yang mau coba menganalisis bagian-bagian strukturnya apa saja itu? Paragraf pertama apa, paragraf kedua, ketiga apa, keempat apa? Yang kasih kesempatan yang lain. Antum mau coba? Di kotak kosong ini kan masih ada nih kotak kosongnya nih. Ini strukturnya apa nih? Tempatnya di mana? Antum mau coba? Oke, antum mau coba. Siapa nama antum? Kelompoknya Almer ya? Apa? Vio ya? Kelompoknya Vio ya? Vio dan Rahasia. Silakan. Yang lain coba simak. Kita lihat analisis struktur teks ya yang ada di lembar kerja itu. Silakan. Rahasia. Paragraf pertama itu pernyataan umum. Pernyataan umum. Betul sekali. Betul? Ada kata apa itu? Kata kuncinya tadi ada kata definisi. Kata definisi di situ ada kata adalah. Nah, ini teman-teman nanti boleh dicatat tambahan ya. Jadi kata definisi itu ada 4. Dalam bahasa Indonesia ada namanya kata definisi. Kata definisi adalah kata yang memberikan pengertian. Apa saja kata itu? Kata yang memberi makna pada kata di depannya.
Yang pertama yaitu adalah. Misalnya bus kota adalah, gitu kan? Nah, yang kedua merupakan. Contoh, sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu. Yang ketiga ialah presiden ialah orang yang ditunjuk oleh siapa? Oleh rakyat. Ya, untuk mewakili, ya, menjadi pemimpin. Adalah merupakan ialah. Nah, kadang dipakai juga nih kata yaitu nih. Kadang tapi ya, kata yaitu nih jarang, tapi kadang dipakai. Contoh misalkan. Pada dasarnya spesies ikan itu hidup di laut. Tapi ada salah satu ikan yang hidup di darat, yaitu, nah biasanya gitu ya. Ada kata-kata yaitu. Pada yaitu ini biasanya mendeskripsikan katanya itu di belakangnya. Antum pernah lihat ikan yang hidup di darat? Yang punya kaki, bisa jalan di pantai? Oh, pernah ya? Udah pernah nonton YouTube-nya? Atau mungkin informasinya? Gak tahu namanya ya? Nah, tapi ada ya, spesies itu ya. Oke, paragraf kedua, silakan. Deskripsi bagian. Kenapa itu deskripsi bagian? Menjelaskan lebih detail tentang lidah buaya. Lanjut di paragraf ketiga. Masih deskripsi bagian. Kenapa dia masih deskripsi bagian? Karena biasanya deskripsi manfaat itu menjelaskan manfaat. Tapi ini belum ada manfaat. Oh, ini belum dijelaskan manfaat karena di dalamnya masih terdapat rincian tentang apa? Lidah buaya. Daun lidah buaya. Dan yang terakhir adalah Deskripsi manfaat. deskripsi manfaat. Kenapa? Karena ini menjelaskan tentang manfaat lidah buaya. Karena menjelaskan tentang manfaat lidah buaya. Mudah ya teman-teman ya. Alhamdulillah nih, Masya Allah. Baik. Nah, di evaluasi terakhir silakan dibuka di halaman berikutnya. Ya. Di halaman berikutnya teman-teman boleh membuka, silakan. Tapi Ustadz izin menjelaskan, kita masih punya waktu. Masih ada ya, sekitar 20 menit ya teman-teman. Kita masih punya waktu 20 menit. Ustadz mencoba menjelaskan ciri kebahasaan. Nah, tadi teman-teman sudah tahu apa itu definisi teksnya, bagaimana ciri-cirinya tadi yang sudah disampaikan, 4 ciri yang tadi minimal 4 ciri. Apa saja ciri yang pertama tadi dalam teks laporan hasil observasi? Objeknya bersifat umum. Terus apa lagi? Bersifat menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Terus objek yang dibahas secara sistematis. Terus yang keempat, Merinci objek atau hal secara sistematis dari sudut. nah, memerinci sebuah objek itu dengan sudut pandang keilmuan. Strukturnya ada 3. Apa saja tadi? Deskripsi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Barakallahu fiik. Masya Allah ya. Alhamdulillah antum sudah mengetahui struktur, sudah mengetahui ciri, dan sudah mengetahui fungsi dan manfaatnya. Sekarang kita masuk ke materi kebahasaannya. Ya. Kebahasaan di dalam teks itu ada istilah-istilah bidang tertentu. Ya. Istilah bidang tertentu tadi bus kota, istilah bidangnya bidang apa? Transportasi. Barakallahu fiik. Dufan, taman mini, wisata. Terus lagi tadi ada buaya, ada harimau, hewan. Atau kata hewan itu
Bahasa kerennya apa? Depannya V. F. Fauna. Terus jadi anggrek flora. Nah, itu bahasa ilmiahnya, ya. Maka di dalam istilah bidang tertentu, artinya istilah bidang tertentu itu berarti semua punya istilah, termasuk pendidikan ini. Istilah kerennya apa? Kalau pendidikan, istilah kerennya depannya E. Itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya edukasi, barakallah. Kalau bahasa Arabnya apa? Education tadi bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Arabnya apa? Apa? Itu yang keras dong. Ya. Nanti kita cari di kamus ya, Masya Allah. Karena Ustaz bukan pembelajar bahasa Inggris, tapi pembelajar bahasa Arab. Baru beberapa kosakata yang Ustaz tahu ya. Terus ada kalimat definisi. Itu ya tadi ya, kata-kata definisi ada adalah, ada merupakan, ada ialah, dan ada yaitu. Terus ada kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi itu ada di bagian lembar berikutnya, teman-teman. Tadi juga ada di lembar sebelumnya, ya. Di lembar berikutnya ada teks tentang apa itu? Burung gereja. Siapa yang belum pernah lihat burung gereja? Sudah pernah lihat burung gereja? Sudah ya, tidak perlu Ustadz jelaskan secara terperinci, ya. Kaidah burung gereja, dia punya paruh. Burungnya besar atau kecil? Kecil. Terus suaranya? Cicit ya suaranya. Terus bulunya gimana bulunya? Apakah berwarna-warni? Coklat ya, lebih kepada coklat yang sering mungkin kita pahami. Nah, kaidah kebahasaan teks laporan observasi, teman-teman. Ini ada salah satunya adalah kita nanti akan menyunting kalimat-kalimat yang mungkin tidak efektif ya, yang mungkin tidak efektif. Atau ada kalimat disebutnya kalimat sederhana. Kalau dulu mungkin di SD kalimat sederhana itu disebutnya kalimat tunggal. Kalimat tunggal. Atau di sekarang bahasa ilmiah kerennya adalah kalimat simplex, teman-teman. Kalimat simplex. Kalimat sederhana. Contohnya apa? Contohnya misalkan Yahya menonton bola. Yahya menonton bola. Kenapa Yahya bola ditonton? Ada apa dengan bola? Maksudnya bukan bola yang itu ya. Menonton pertandingan bola gitu ya. Kalau menonton bola nanti ada yang tanggapannya aneh ya. Pertandingan bola. Nah, ini kalimat sederhana. Kenapa kalimat sederhana atau disebut kalimat tunggal? Karena subjeknya satu, predikatnya satu, dan objeknya satu. Nah, ini contoh kalimat deskripsi. Lalu ada disebut kalimat lawan dari sederhana berarti apa? Lawannya kompleks, iya betul. Tapi di SD kita belajarnya apa waktu itu? Kalimat majemuk. Pernah dengar? Atau kalimat kalau lawannya sederhana apa? Tidak sederhana alias rumit. Ya boleh lah ya, kalimat sederhana, kalimat rumit, kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat simpleks, kalimat kompleks. Contoh, ketika ayah dan ibu sedang bepergian, sedang apa ya, misalkan sedang keluar misalnya ya, Yahya menonton pertandingan bola.
Nah, kalau teman-teman tahu, ininya tetap subjek, predikat, objek. Nah, hanya di sini yang membedakan. Kata ketika ini adalah sebuah konjungsi atau kata hubung. Konjungsi di sini berfungsi sebagai apa di sini? Sebagai keterangan. Keterangan apa? Waktu. Keterangan waktu ternyata bisa diurai lagi. Ayah dan ibu menjadi subjek, sedang keluar menjadi predikat. Kalau ditanya, kapan Yahya menonton pertandingan bola? Tuh, bisa dijawab. Karena keterangan waktu, kapan. Kalau ditanya, di mana Yahya menonton pertandingan bola? Di mana? Tidak ada di sini informasinya. Betul nggak? Kalau ditanya, siapa yang menonton bola? Berarti subjek fungsinya. Pelaku, berarti siapa? Apa yang Yahya lakukan? Berarti verba, perbuatan, pekerjaan. Ya kan? Apa yang ditonton oleh Yahya? Pertandingan bola, berarti korban atau objek. Sudah kan diajarin di SD, di kelas 7 juga sudah. Nah, oke, kita masih ada durasi 10 menit ya teman-teman ya. Ya. Kita langsung ke materi berikutnya yaitu di teks antum. Silakan dibuka. Ini refleksi terakhir sebelum kita masuk ke refleksi nanti pelajaran hari ini. Di materi kata frasa, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kalimat definisi, itu di lembar berikutnya setelah burung gereja, dan ada kalimat deskripsi, kalimat klasifikasi, ada kalimat simpleks, dan ada kalimat kompleks. Kenapa Ustadz langsung memangkas ya? Karena Ustadz tahu pasti antum hafal kata benda, betul nggak? Kalau Ustadz tanya, tidur, kata benda, kata kerja, atau kata sifat? Kata kerja. Makan? Nah. Spidol? Marah? Sifat. Bahagia? Kata sifat. Berpikir? Kata kerja. Akal? Benda. Manusia? Kata benda. Nah, kenapa Ustadz itu Ustadz lewatkan? Karena Ustadz yakin 100% kepada antum punya pengetahuan itu. Ya. Makanya kata benda, kata kerja, kata sifat Ustadz tidak sampaikan. Kalimat definisi alhamdulillah sudah disampaikan. Tadi ada kata adalah, ada yakni, ada yaitu, ada merupakan, ada ialah. Kalimat deskripsi tadi sudah digambarkan oleh saudara kita, kalimat yang menggambarkan secara rinci agar orang bisa seolah-olah melihat dan seolah-olah mendengar. Nah, kalimat simpleks dan kompleks tinggal antum ingat lagi nih. Dulu kita di SD dari kelas 4, kelas 5 sudah diajarkan tentang apa itu subjek. Subjek itu adalah pelaku dari perbuatan. Subjek itu pelaku perbuatan. Predikat itu perbuatannya, hal yang dilakukan. Objek adalah sasaran dari pelaku. Kalau dibalik bisa nggak? Bisa. Jika ini dia berimbuhan Berimbuhan ini artinya dia aktif. Berimbuhan dia pasif. Sama dengan berimbuhan dia aktif.
Berimbuhan ter, dia pasif. Contoh, dompet Ustadz terjatuh di jalan. Berarti Ustadznya aktif menjatuhkan dompet atau dompetnya pasif perbuatannya, tidak sengaja. Pasif. Ya kan? Tapi kalau Andi bermain bola, aktif. Tapi di sini bedanya dia tidak bisa dipasifkan. Kalau tidak bisa dipasifkan menjadi ter. Tapi kalau bisa dipasifkan menjadi di. Contoh, Yahya menonton pertandingan bola. Dibalik, pertandingan bola ditonton oleh Yahya, bisa. Tapi kalau Yahya bermain bola, bisa nggak dibalik? Tidak bisa. Tapi kalau mau bisa dibalik, pakai imbuhan Yahya memainkan bola. Berarti bola dimainkan Yahya. Begitu. Itu namanya aktif intransitif. Aktif yang bisa, aktif transitif. Aktif yang bisa dipasifkan. Kita tulis di sini ya. Aktif transitif artinya adalah kalimat aktif yang bisa dipasifkan. Sedangkan dua ini, kalau ini ke sini, sedangkan yang dua ini namanya aktif, yang ini ya, aktif intransitif. Kalimat aktif yang tidak bisa dipasifkan. Masih ingat ya? Semua yang berimbuhan tidak bisa dipasifkan. Dan semua yang imbuhan tidak bisa diaktifkan. Karena dia ter. Kalau yang semua berimbuhan bisa diaktifkan. Contoh, kue itu dimakan oleh Ustadz. Aktifkan coba. Kue itu dimakan oleh Ustadz. Aktifkan gimana? Ustadz memakan kue itu. Barakallah. Oke. Di teks terakhir, silakan kerjakan minimal satu saja di situ. Ya, di setiap kata frasa, kata verba, kata adjektiva, kalimat definisi, kalimat deskripsi, kalimat kompleks, dan kalimat simpleks. Ustaz kasih waktu 5 menit. Jangan. Di nomor satunya saja. Di paragraf 1 saja, karena di situ kan ada paragrafnya, ada 6. Nanti sisanya kita buat pekerjaan antum minggu depan ya. Biar apa? Biar kalau dihabiskan semua hari ini nanti terlalu seru ya. Yang mau coba silakan tunjuk tangannya dan Ustadz masukkan ke poin nilai kuis. Silakan di bagian yang pertama, frasa nomina, frasa verba, dan frasa adjektiva. Di paragraf 1 ada? Ya, nama antum? Yang keras, nak? Muhammad Aska Sumbodo. Silakan Peter, mana nomina, mana verba, dan mana adjektiva? Yes. Satu lagi? Kalau yang material mendiami. That's right. Good. Friends. kalau yang kata sifat Masya Allah, barakallahu fiik. Cepet ya. Wah, hebat antum. Masya Allah. Mudah-mudahan yang lain nanti bisa nih mengejar. Ya.
Yang lain bisa mengisi juga sama. Karena ini berkelompok dan Ana yakin ini mudah karena apa? Sebenarnya sudah kita pelajari, hanya tinggal kita mengklasifikasikan. Karena itulah tugas dari teks observasi. Next, di kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Siapa yang mau coba? Ya, antum. Nama dulu, nama. Danis lagi. Oh, Danis sudah dapat 100 tadi. 100 lagi nih, nah. Yuk, kalau benar. Contoh kalimat definisi Ya, silakan. adalah Kalimatnya pinter. burung pigay adalah jenis burung pipit kecil yang berasal dari keluarga Passeridae. Wah, Masya Allah. Betul itu ya? Betul, itu kalimatnya ya. Burung gereja disebut juga burung pingai. Adalah jenis burung pipit kecil yang berasal dari keluarga Passeridae. Barakallahu fiik. Lanjut. Mana kalimat deskripsi? Nah, ini. Gereja mendiami kota-kota dalam jumlah yang sangat besar. Apakah itu kalimat deskripsi? Betul? Betul ya? Karena apa? Kita bisa membayangkan kota-kota ya, dan kita bisa membayangkan jumlah yang sangat besar. Danis Ahmad Abdillah, barakallahu fiik. Dan yang terakhir, mana kalimat simpleks dan mana kalimat kompleks? Siapa mau coba? Kalimat sederhana dan mana kalimat yang menggunakan konjungsi? Siapa mau coba? Ya, nama antum? Azam, Masya Allah, Azam lagi, Azam Musab Al-Farizi, Azam Azhar Marfi, Muhammad Azam Nugraha. Nah, gitu dong. Ini nama Azam nih ada 3 di kelas ini ya. Azam Musab, Azam Azhar, dan oh iya, Aska Musab ya, dan Azam Nugraha. Ya, Azam Nugraha, silakan. Kalimat simpleksnya dulu, boleh. Masya Allah, ini aktif ya. Bisa nggak dipasifkan? Bisa ya. Kota-kota dalam jumlah yang sangat besar didiami oleh burung gereja. Barakallahu fiik. Terus satu lagi yang kompleksnya. Burung gereja diamak sebagai burung yang tidak dapat didirikan manusia. Di kalimat keberapa itu? Burung gereja dianggap sebagai burung yang tidak takut di dekat manusia atau disebut human dominated ecosystem. Kata konjungsinya apa itu? Boleh tahu nggak Ustaz? Kata hubungnya apa? Konjungsi itu kata hubung. Bukan. Tapi itu benar kalimat kompleks. Tapi kata hubungnya Ustaz mau tanya. Dianggap no. Dianggap itu kata kerja. Oleh karena itu kata hubung antar kalimat. Intra kalimatnya apa? A atau ada di situ. Ya, betul. Oke. Muhammad Azam Nugraha. Dan antum siapa namanya? Azam Azhar Marfi. Wah, diborong nih. Yo, teman-teman yang lain jangan mau kalah nih. Nazmi, Zaid Mumtaz, Wajah Sandi Robani ada? Mana? Semangat dong, ya. Oke, baik teman-teman yang dirahmati Allah. Di paragraf terakhir itu ada refleksi teman-teman. Jadi bagaimana antum? Silakan di checklist ya. Silakan di checklist nanti dikasih ke Ustadz. Sehingga pembelajaran hari ini tadi kita sudah melihat apa itu ciri teks laporan observasi, definisi teks observasi, bahkan struktur teks observasi. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala antum semua sudah bisa memahami ya. Dan ana berharap kepada antum nanti catatannya ya yang tadi Ustadz berikan itu tidak hilang sehingga bisa disalin ke dalam buku. Dan tentu saja tugasnya yang tadi ya yang di paragraf
kedua, ketiga, keempat itu kan belum diisi tuh. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan itu bisa terisi sehingga kita akan bisa melakukan observasi. Apa observasinya? Di sekolah kita kan banyak nih tumbuhan, ya kan? Bahkan ada hewan-hewan yang kadang-kadang katanya menjijikan, padahal enggak ya, ada laba-laba, ada tikus. Tapi antum berani meneliti tikus? Enggak ya, janganlah ya, laba-laba aja, misalkan semut gitu ya, atau cicak gitu ya. Silakan kalau mau diteliti ya. Tapi kita upayakan karena kita boarding, nggak mungkin kita keluar kan? Nggak mungkin kita keluar. Kita cari dulu tumbuhan, hewan, flora, fauna yang ada di sekitar kita. Atau mau antum objek tertentu, misalkan toilet, kantin, ya. Atau mungkin tempat tangga, ada berapa anak tangga, misalkan kayak gitu, dan berapa lebar tangga, luas tangga, itu juga bisa. Objek tertentu itu bisa. Untuk apa? Bermanfaat, ya. Untuk hal mengandung keilmuan. Baik, sebelum Ustaz tutup, Ustaz menyatakan Masya Allah ya, luar biasa di kelas ini, kerjasamanya baik, luar biasa, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita di dalam semangat niat belajar yang luar biasa. Dan ini adalah amanah dari kedua orang tua kita. Ustadz juga punya orang tua, antum juga punya orang tua. Maka marilah sama-sama kita menjalankan amanah ini menjadi anak yang soleh, anak yang mampu mendoakan kedua orang tuanya, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Apa doanya? Ya ini, kita berbakti dengan cara kita belajar dengan sempurna, belajar dengan baik. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini menjadi sebuah nilai ya, tentunya atas izin Allah, atas berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa mendapatkan kesempurnaan ini semua. Untuk itu marilah kita tutup dengan beristighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua yang benar tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah Ustadz mohon dimaafkan dan mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan nanti refleksi lembarannya dikumpulkan ke Ustadz. Ustadz pamit, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.